Hai, selamat datang di podcast Petualang Gelap. Bagi yang baru datang, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Selamat mendengarkan. Yahu ora nana papa. Duh, duh, aduh Gusti, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Ken Maesa Peletehan sama Mbak, kamu asal cumat ya? Enggak, perkenalkan nama gua Aji di sini. Gua selaku CO host, apa sih namanya? Co-host ya, yang partner buat ngebawain acara ini, nemenin ketua gua. Ini kita Hari ini ada apa nih ketua? Apa yang kita harus podcast dibahas? lagi. Kita belum penelusuran ya. Penelusuran, kita beralih ke podcast karena di penelusuran juga kan butuh persiapan yang lagi sangat juga. matang. Dan kalau di penelusuran ketemu banyak orang, ini kita lagi posisi lagi Covid ya. Iya, Nah, kita harus jaga jarak. dari daerah ngeri. Iya, makanya. Nah, ini ada cerita dari sobat gelap. Siapa tuh? Cuman dia namanya nggak mau diinin. Nggak mau disebut. Iya, namanya nggak Pasti disebut. diapain? Disamarin. Namanya disilangin Tukang borak. ya, kayak tukang borak yang suaranya melengking. Bisa mau diubah. Langsung aja nih cerita dia nih ya. Iya. Ceritanya, assalamualaikum bang, kenalin nama gua Haikal. Ini namanya disamarin sama dia. Gua mau berbagi cerita pengalaman gua pas liburan sekolah kemarin sama 4 temennya dia nih. Namanya Arif, Asep, Ucup, Riko. Namanya disamarin juga nih. Tapi keren ya namanya. Iya, namanya. Mantap. Nah, katanya gua mau ke Curug Ciputri untuk ngecamp dan sekalian mandi di curug. Gue langsung cerita aja nih ya. Seminggu sebelumnya gue berangkat sama temen gue udah ngerencanain niat buruk. Waduh. Oh, dia ngerencanain niat buruk dia. Wah, apa nih? Gue nggak tahu nih. Apa nih rencana niatnya? Oh, dia ngerencanain niat buruk sama temen gue buat ajak cewek. Waduh. Namanya Ica. Beban Aduh, doang padahal Ica mah. nih. Si Ica emang di mana-mana nih. Kan Ica kan kalau di IG yang pantatnya tuh. Ini namanya disamarin juga. Iya. Oh, kata dia, nanti kan kalau kedinginan kan bisa tuh ada selimut bernyawa. WK. Usih. Anjing. Nah, cuman pas H-1 tiba-tiba Ica ngabarin gua, dia nggak bisa, ada halangan. Kata gua anjing banget, gagal nih niat jahat gua padahal udah gatel. Waduh. Kacau nih orang. Udah gatel. Kacau. Nah, cuman gua sama 4 temen gua yang lain tuh tetap jalan ke Curug Ciputri. Nah, singkat cerita, Ini ya, ini gue bingung gimana, banyak banget ceritanya. Gue jalan sama temen gue naik motor, ada 3 motor. tuh. Temen gue pada naik berdua, Arif sama si Asep, Ucup sama si Riko. Gue naik motor sendiri karena si Ica nggak ikut. Bisa ikut. Iya, halangan dia. Solo player berarti dia. Iya. Oh iya, gue berangkat dari rumah, berangkat jam 4-an bang, katanya jam 4-an dia berangkat. Jam 4 apa nih, sore sih? Malam kah? Sore, dia berangkat jam 4 sore. Oh. Nah, singkat cerita gue udah sampai di Curug Ciputri sekitar jam 7-an malam. Jam 7. Worth it. Cuman katanya tuh pas dia nyampe, ternyata kata penjaga curugnya gak bisa buat camp, cuma bisa buat mandi aja. Alasannya apa tuh? Gara-gara covid. Emang sih semuanya juga. Kalau yang sekarang susah. Nah, pas itu gua sama teman gua bingung mau kemana.
sedangkan tujuan awalnya tuh ke Gunung Ciputri, sedangkan di Curug Ciputri nggak bisa masuk kan tuh, dia pada bingung. Tapi dia nungguin di luar. Iya di luar. Nah tiba-tiba ada anak kecil yang nanya ke gua, mau ngecamp bukan bang? Gua jawab iya dek. Nah dia langsung ngasih tahu tuh ke gua kalau di bawah ada lapangan buat ngecamp, jaraknya lumayan. Temen gua mutusin buat langsung jalan ke bawah. Jalannya ya rusak, batu-batuan dan bener-bener gelap banget bang. Nah di situ di jalan itu gua ngeliat ada villa gede, cuman bingung. Padahal gede, bagus, cuma nggak ada satpamnya. Kebetulan di depan villa itu ada lapangan, lumayan lah. Mungkin itu yang dimaksud sama anak kecil itu. Villanya kosong apa? Kayaknya kosong. Masih aktif apa kosong gitu? Kayaknya kosong. Kayaknya nih kosong. Soalnya nggak ada satpamnya sih, keterangan si siapa tadi? Ya si X ini, si X sih. Cuman buat ke lapangan itu dia di portal. Gua sama temen gua bingung, motor gua mau taruh di mana, masa gua taruh di jalan, kayak gitu. Di situ ada perbincangan dulu. Si Arif ngomong begini ke gua, "Kal, lu tunggu di sini depan villa. Gua masih Asep mau nyari jalan buat ke lapangan itu." Gua nungguin sama si Ucup sama Riko. Si Arif balik ke belakang nyari jalan buat ke lapangan. Nah pas itu si Arif masih tanda dari kejauhan nih, tanda lampu senter gitu sembari lambain tangan ke atas. Nah gua sama dua temen gua mau nyusulin ke si Arif. Nah di situ pas si Arif sama Usep masih lambain tangan, gua sama dua temen gua ngeliat di tengah jalan samping dia ada kuntilanak yang ngeliat ke kita bertiga. Posisinya siang itu nungguin di depan villa. Coba kayaknya nih si Arif kan di sono nyari jalan. Iya, nyari jalan. Dia lagi ngelambain tangan nih ke udah di depan portal ya dia. Di inian ke si Haikal, dia ngelambain tangan dari jauh. Ngasih tahu nih kalau di sini ada jalan kayaknya nih. Kuntilanak. Tuh katanya sosoknya gede banget, rambutnya panjang. Nah, spontan gua sama dua teman gua langsung buru-buru ke si Arif. Takutnya dia kenapa-napa. Pas gua sama temen gua nyamperin ke Arif dan Usep, seketika tuh kuntilanak langsung hilang. Langsung hilang katanya. Cuma gua nggak mau langsung bilang ke Arif, takutnya jadi panik. Si Arif langsung ngomong gini, "Nih ada jalan nih." Gua pun sama teman-teman gua langsung bergegas jalan. Pas udah di lokasi, si Arif langsung meriksa kondisi tempat. Pas dia nyenter ke pohon ubi, dia ngeliat mata merah 2 biji. Nah makin ditegesin sama Arif, mata merahnya jadi 4. Jadi dari 2 nih jadi 4 nih. Jadi dari 2 mata jadi 4. Iya nambah. Arif langsung ngomong ke semua, woi itu apaan, ada mata merah, anjing bukan ya?" Di situ gua sama temen-temen gua langsung panik, takutnya anjing liar atau yang lain-lain. Iya. Karena juga sebelumnya gua sama temen-temen gua ngelihat kuntilanak. Suasana makin kacau di situ. Gua sama teman-teman gua buru-buru muter balik motor dan mutusin buat pergi dari lapangan itu dengan keadaan panik. Gua sama teman gua langsung keluar, turun ke bawah. Nah, kebetulan ada warung dan gua istirahat dulu karena lapar. Iya. Gua nanya ke tempat warung, kata warung ada 2 tempat lagi buat ngecamp nih. Satu Curug Ciampea sama alun-alun kota Ganggelang. Istirahat selesai, gua sama teman-teman gua mutusin buat ke Curug Ciampea buat ngecamp karena lebih deket dibandingkan alun-alun kota. Singkat cerita, gua sama teman gua sampai Curug Ciampea dia. Pas gua nanya ke penjaganya, sekarang lagi nggak bisa buat ngecamp dengan alasan yang nggak jelas. Berarti tujuannya sama kayak satpam yang pertama. Iya, nggak bisa juga. Intinya satu ya, karena covid juga. Kayaknya sih karena covid nih. Nggak bisa ngecamp, nggak apa namanya, ikutin protokol. Gua sama teman-teman gua pada putus asa nih karena keadaan jam setengah 10 malam gua masih belum bangun tenda bang. Belum ada lokasi yang jelas. Gua sama temen gua langsung mutusin ke alun-alun kota Ganggelang walaupun jaraknya lumayan jauh. Sebelum sampai Ganggelang, gue lewatin jalan yang setapak yang kecil banget bang. Jalannya tuh turunan ke bawah. Iya. Belok kiri, ngelewatin jembatan.
Nah pas di jembatan tuh gue cium kayak aroma-aroma pandan yang nyengat banget bang. Pas lewati jembatan ada tanjakan dan samping-sampingnya pohon-pohon lebat. Karena keadaan sepi banget, temen gue yang dibonceng si Riko ngeliat ke belakang buat mastiin gue. Karena gue paling belakang, singkat cerita gue udah sampai alun-alun kota dan langsung diriin tenda jam setengah 11. 11 malam Iya. dan Pas sudah selesai bangun tenda, gue sama temen gue ngobrol-ngobrol. Si Ucup cerita, bilang ke gue, pas dia nengok ke belakang, katanya dia ngeliat gue lagi ngebonceng orang. Buset. katanya sendiri. Iya, padahal posisinya tuh gue dari awal naik motor sendiri katanya. Dia juga tahu kalau dari awal posisi gue naik motor sendiri. Waduh, si Haikal kacau juga kan. Ngeri juga dia motornya sendiri. Maksudnya ya gimana ya kita bisa ambil kesimpulannya. Jadi kalau emang dari awal kita udah berniat buruk ya pasti nggak bakal berjalan baik. nggak baik gitu loh. Udah jelek sih niat dia. Tapi Buat bawa cewek jadiin pelajaran aja sih. iya. Kalau buat kemana-mana, walaupun kita ke tempat-tempat umum juga kan, kalau niat kita udah buruk kan pasti ada aja gitu pasti ya yang jelek-jeleknya. Bukan ke tempat umum, kemana aja sih? Kemana aja sih, nggak cuman ke tempat umum. Kayak lu misalkan mau ke warung, terus lu Niatnya nyolong. udah niat buruk, warung lagi rame nih, gua ngambil ini. Pasti terus suatu saat lu pasti kena ininya. Iya, kacau. Makanya hilangin lah sifat jelek itu. Iya. Tapi thank you banget sih dari Bang apa tadi yang udah ngirim cerita. Ini dari Bang X. Bang X X doang. Dia nggak mau disebutin namanya, Privasi ya. katanya privasi. Tapi kalau gua lihat dari dari ceritanya dia masih orang Bogor. Iya, dia masih orang Bogor. Soalnya kan Curug Ciputri juga masih daerah Bogor. Masih daerah Bogor, cuman kabupaten. Emang sih bagus tempatnya kalau buat wisata ngecamp atau iya, cuma dia kayaknya datangnya telat dia. Udah Covid duluan. Buru-buru pengen buat ngecamp karena Covid, gatel Iya. kali ya. Ya udah gitu niatnya jahat lagi. Aduh, coy. Tapi memang mendingan di rumah sih sekarang. Mendingan camp di rumah ada diriin tenda ada di Iya. dapur. Nonton petualang gelap. Iya gak? Nonton petualang gelap. Kita akan membahas misteri-misteri. Iya. Oh ya, buat teman-teman kalau ada yang punya cerita mau berbagi pengalaman ke kita ya, Iya. bisa langsung DM aja ke IG nanti ya. IG kita. Ada linknya di bawah. Ada linknya di bawah. Bisa di DM aja. Oh DM bang, aja. gua punya ceritanya. Iya. Ya udah gitu kan. Nanti Tapi bakalan konteksnya gua bawain ya. yang misteri, horor gitu kan. Iya, jangan cerita lucu. Jangan cerita lucu. Soalnya nggak masuk di tema kita buat kedepannya. Aja sih. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nyaksiin podcast kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.